Assalamualaikum ya Habibullah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Tentunya 14 puasa telah kita lalui, dan kita berharap semoga puasa yang kita jalani pada hari ini selesai dengan baik, dengan nilai 100. Itu yang kita harapkan. Sebagaimana suasana juga barangkali minyak goreng naik 100%. Jadi mudah-mudahan nilai kita sama. Maka tentunya yang bisa menilai puasa kita masing-masing, tentunya evaluasinya kita sendiri. Inilah yang disebut oleh Allah, puasa itu shaumuli wa ana ajzibi, untuk saya dan saya juga yang memberi pahalanya. Karena hanya kita sendiri yang tahu bagaimana kualitas ibadah puasa kita selama satu hari. Maka tentunya ini malam seolah-olah kalau dalam perjalanan kita ini berada di puncaknya. Bisa dibilang kita sudah di puncak, sudah tempat yang paling tinggi. Berapa hari ini sampai malam 15 ini kita sudah berada, kita mendaki. Sekarang kita berada paling puncak. Maka tentunya setelah nanti kita mendaki, perjalanan besok sampai seterusnya ini sudah mulai menurun. Biasanya Bapak Ibu jamaahnya juga menurun. Kota amalnya menurun, semangat menurun, karena biasanya tempatnya sudah mulai berpindah. Dari supermarketnya Allah nanti sudah bertebaran di mana-mana. Biasanya begitu. Tapi kita berharap kita orang yang istiqamah sampai akhir Ramadan. Karena perjalanan mendaki itu sulit. Akan tetapi juga perjalanan menurun juga jauh lebih sulit. Karena kalau kita tidak berhati-hati, bisa-bisa tergelincir. Mendaki sulit, menurun juga jauh lebih sulit. Apalagi kalau orang besar seperti saya, itu sulit. Naik sulit, turun juga lebih sulit. Maka ini harus pandai-pandai kita memanfaatkan ini Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia ini Ramadan berlalu. Karena ini sudah 15 hari, kurang lebih 14 hari lagi. Bisa jadi nanti puasa tinggal 29 hari kita ini. Maka sudah mau habis ini Ramadan. Apalagi kalau kata para ulama bahwa fase-fase ini adalah maghfirah. Ini pengampunan dari Allah. Kesempatan di saat-saat pengampunan begini, jangan kendor. Justru kita tambah gas, semangat luar biasa. Ramadan ini apalagi pas maghfirah, kesempatan kita untuk menghapus, membakar semua dosa dan kesalahan selama 1 tahun lamanya. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahihnya. Kata Rasulullah, as-salatul khams, Ramadana ila Ramadan, termasuk juga Jum'atun ila Jum'ah, baik mukaffirat sebainahullah illa tanabal kabair. Jadi kata Rasulullah, dari salat 5 waktu, di antara salat-salat 5 waktu ke salat berikutnya, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar sampai isya, di antaranya itu ada pengampunan dosa-dosa kecil dari Allah Ta'ala. Demikian juga hari Jumat yang lalu sampai hari Jumat nanti yang akan datang, di situ juga ada pengampunan dosa-dosa kecil yang Allah berikan kepada kita. Demikian juga dari Ramadan yang tahun lalu sampai Ramadan kali ini pengampunan dosa-dosa selama 1 tahun yang masih tersisa. Kesempatan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Maha suci Allah, maha sayang Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita sekalian.
Dari subuh kita salat, setelah itu beraktivitas sampai zuhur. Biasanya sengaja atau tidak sengaja ada dosa yang kita lakukan. Siapa manusia yang tidak berdosa? Maka dengan salat zuhur, bayangkan kata Rasul dalam hadis dari Sahih, dari tiap-tiap tetesan air wudhu yang jatuh itu menghapuskan dosa sampai tetesan yang terakhir. Begitu juga setelah zuhur, kita kembali beraktivitas, ada dosa kecil, kembali Allah hapuskan lagi ketika kita salat asar. Kenapa? Dalam hadis qudsi dijelaskan, ketika hamba mau bertakbir salat, maka Allah perintahkan malaikatnya, angkat dosa-dosa hamba-Ku di bahu-bahu mereka. Karena tidak layak hamba itu berhadapan denganku dalam keadaan kotor, harus bersih jasmaninya, rohaninya. Maka ketika hamba itu salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, maka apa kata malaikat, ya Rabbi, apakah dosa-dosanya saya letakkan kembali di pundaknya? Maka kata Allah, saya maha besar, saya maha rahmat, saya maha pengampun, tidak layak kau letakkan dosa-dosa itu, saya ampuni mereka. Bayangkan, hanya dari waktu-waktu salat Allah berikan kita pengampunan yang luar biasa. Begitu juga dosa-dosa yang tiap hari ini yang tidak sempat terhapus, maka insya Allah datangnya hari Jumat, Allah hapuskan lagi itu dosa. Demikian juga dosa-dosa yang masih tersisa selama 1 tahun. Maka Ramadan inilah tempatnya untuk melebur, membakar ini dosa-dosa yang tersisa. Sehingga nanti di akhir Ramadan kita jadi fitrah, kembali bersih seperti mana kertas yang putih, seperti mana bayi yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci dan bersih. Maka itu yang kita harapkan bersama Bapak dan Ibuku sekalian. Jadi terus ditambah gas beramal sampai akhir Ramadan, puasanya disempurnakan sampai 30 hari. Kemudian tarawihnya jangan sampai putus selama 30 hari, karena ini adalah paketnya puasa. Setelah itu sedekahnya jangan putus selama 30 hari. Walaupun hanya membawa buka puasa tiap hari, walaupun tidak dijadwalkan, walaupun kata Nabi, walau biju'atin min ma'in, dia hanya air putih yang kita bawa, tetapi nilainya di bulan suci Ramadan begitu besar, pahalanya, kelipatannya begitu besar. Tentunya kita bersedekah di bulan Ramadan dengan 1000 perak jauh lebih tinggi dibandingkan kita bersedekah 100.000 di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena kelipatannya di bulan Ramadan 50 kali lipat, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah bisa lipat lebih daripada itu. Karena ini bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan mulia, bulan berkah. Demikian juga sahurnya tetap bersahur selama 30 hari. Karena ini paketnya puasa, supaya dapat hamba-hamba yang bertakwa. Sahur tidak harus makan kenyang. Karena apa? Di saat sahur itu, disitulah innallaha wa malaikatahu yusalluna mustahilin. Allah merahmati, memberikan doa, memberikan salawat, rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Kenapa? Saat sahur itu kita beristighfar kepada Allah. Di situ ada satu doa sekian detik itu diijabah, maka diperintahkan kita makan sahur walaupun hanya minum. Jadi harus 30 hari. Utamanya ibu-ibuku tetap semangat memasak. Karena apa? Itu pahalanya besar. Kemudian pakai buka puasa, jangan sampai berlama-lama. Kenapa? Kalau sudah berbuka puasa, jangan lagi terlalu banyak kesibukan. Kita lihat Bapak dan Ibu, kalau yang biasa umrah dengan haji, 1 jam di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, sebelum orang buka puasa, semua aktivitas diberhentikan. Bahkan yang mengajar Quran, yang mengajar hadis, itu stop. Semua duduk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena detik-detik mau buka puasa bukan makan minumnya, tetapi detik-detik mau buka puasa, di situ Allah kabulkan, Allah buka, Allah terima semua permintaan doa-doa yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai terlupakan karena biasa, karena sudah sibuk sana sini,
sudah berbagai macam makanan, kue-kue disiapkan yang pada akhirnya juga tidak bisa dimakan semua, paling hanya 2-3 potong saja. Tetapi begitulah otak, begitulah nafsu menggoda, sehingga apa? Waktu-waktu ini terlewatkan. Begitu juga sahur, karena sudah mengantuk, akhirnya sahur di awal malam, jam 1, jam 2, padahal detik-detik mau terbit fajar, kurang lebih jangkanya 50 ayat baca Quran. Disitulah waktu paling bagus untuk bersahur. Dan dari situ waktu paling bagus kita beristighfar, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan zakat fitrah di akhir Ramadan. Karena orang yang berpuasa tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka kata Nabi, "Bainas sama'i wal ardh", puasanya hanya naik ke langit, tidak naik sampai ke hadapan Allah, tergantung-gantung. Kenapa? Karena pakai puasa ini bersamaan dia turun dengan zakat fitrah, harus kita bayarkan. Amarana Rasulullah SAW an zakat al-fitrah sya'an min syair, sya'an min zabib. Diperintahkan sya'an min syair, sya'an min zabib, diperintahkan mengeluarkan zakat fitrah di masa Nabi. Gandum 1 syak, makanan pokok 1 syak dengan ukuran 2,5 kilogram atau 3,5 dengan bahan makanan pokok kita harus dikeluarkan Bapak dan Ibu sekalian. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua amal ibadah kita dari awal nanti sampai akhir. Allah berikan kita pengampunannya, Allah berikan kita rahmatnya. Rahimah anfuan rajulun, celaka laki-laki dan perempuan, iza dahal alaihi ramadana, dia mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, wa tamma alaihi ramadana, sampai Ramadan selesai, lam yughfar lahu, tetapi mereka tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kita yang berada di tempat ini insya Allah 100% mendapatkan pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah musta'an.